benar-benar nasib PSI ini ya cukup mengenaskan ya, menjadi partai yang paling pertama mendukung Ganjar Pranowo, sudah dideklarasikan Ganjar sebagai calon presidennya, tapi tiba-tiba tidak diakui, disebut pun namanya tidak oleh PDIP. Jadi dianggap tidak ada begitu saja oleh PDIP. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kelihatannya sedang bernasib apes. Jadi partai pertama yang mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, tapi tidak diakui oleh PDIP. Ini yang punya Ganjar Pranowo ya, karena ini kan Ganjar Pranowo adalah kader PDIP. Dalam keterangannya kepada media, Sekjen PDIP Hasto Kristianto tidak menyinggung sama sekali nama PSI. Padahal seperti dikatakan oleh Grace Natali, PSI itu menyatakan bersyukur karena sampai hari ini ternyata sudah ada 4 partai yang mendukung Ganjar Pranowo, yakni PSI, PDIP, Partai Hanura, dan yang terbaru adalah Partai Persatuan Pembangunan. Tapi dalam keterangannya kepada media hari Kamis kemarin, Hasto sama sekali tidak menyebut nama PSI. Dia menyatakan begini, 3 hari lalu saya bertemu dengan Pak Usman Sabta, menyampaikan salam dari Ibu Megawati Soekarno Putri, dan juga membahas bagaimana dukungan dari Hanura tersebut. Itu kata Hasto hari Kamis ya. Hasto juga menyatakan dia sudah menjadwalkan pertemuan dengan antara Ibu Megawati dengan Ketua Umum P3 Haji Muhammad Mardiono. Menurut Hasto, dalam beberapa hari ke depan PDIP akan menerima kunjungan resmi dari partai berlambang Ka'bah tersebut. Kalau gitu, di mana dong posisinya Partai Solidaritas Indonesia ini? Seperti kita ketahui, PSI ini kan pada awal Oktober 2022, jadi udah tahun lalu, mengumumkan mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden untuk 2024, pada Pilpres 2024. Keputusan tersebut, kata Grace Natali, berdasarkan hasil rembuk rakyat yang dilakukan sejak Februari 2022. Namun dukungan atau pencapresan PSI itu atas Ganjar Pranowo ini kemudian menimbulkan protes, muncul protes dari PDIP, karena bagaimanapun Ganjar Pranowo itu adalah kader dari PDIP. Karena ini kata dia, ini dianggap mereka ini tidak tahu tata krama ya. Jadi ketika dicalonkan oleh partai lain, itu dalam tata krama etika, ini tidak ada etika partai ini. Itu walaupun itu tidak tertulis, kata Bambang Pacul, ketua Badan Pemenangan Pemilunya PDIP. Dan akhirnya setelah ribut-ribut itu, menurut keterangan Bambang Pacul, PDIP, Grace Natali itu sudah minta maaf karena katanya mereka mengaku tidak tahu mekanisme bahwa mekanisme di PDI semacam itu, dan seperti dikatakan oleh Bambang Pacul, sampai ketika dicalonkan oleh Grace Natali itu Ganjar itu belum keluar dari PDIP, dia masih kader PDI Perjuangan. Harusnya kata Bambang Pacul kan ya dia mestinya bicara dulu sama Bu Ketum, dalam hal ini maksudnya Ibu Megawati, boleh tidak ini saya calonkan, kan gitu harusnya. Tetapi akhirnya setelah minta maaf, kata Bambang Pacul, ya permintaan maaf diterima tapi tidak dilupakan, gitu kata Bambang Pacul. Nah ini tentu saja menjadi dilema yang sangat serius bagi PSI kalau sekarang setelah diumumkan secara resmi sebagai calon presiden dari PDIP, tapi PDIP yang punya kader, ya PDIP yang jadi tempat Ganjar bernaung sebagai kader partai Moncong Banteng Moncong Putih itu
tidak mengakui pencapresan yang dilakukan oleh PSI. Ini jelas dilema yang cukup serius bagi PSI, karena kalau katakanlah sekarang kita lihat ada tiga pasang calon presiden, katakanlah ada Ganjar Pranowo, nanti kita belum tahu berpasangan dengan siapa, ada Pak Prabowo Subianto juga pasangannya belum jelas, begitu juga dengan Anies Baswedan. Dengan Anies Baswedan pasti tidak mungkin, ya, karena sejak awal ini partai ini ketika Anies Baswedan menjadi gubernur di DKI, ini partai ini yang paling kritis, paling bahkan banyak disebut sebagai nyinyir. Ini dianggap sebagai hatersnya dari Anies Baswedan. Jadi nggak mungkin kalau kemudian dia ditolak oleh PDIP dan tidak boleh ikut bergabung dalam sebagai partai pengusung dari Ganjar Pranowo, tidak mungkin dia memindahkan dukungannya kepada Anies Baswedan. Bagaimana dengan Prabowo Subianto? Tanda-tandanya juga ini nggak ada chemistry ini anak-anak ini, ya. Anak-anak muda di PS ini tidak punya hubungan dengan Gerindra. Karena kita ingat kemarin ketika muncul wacana koalisi besar yang digagas oleh Pak Jokowi yang menggabungkan partai-partai pendukung pemerintah. Ini kan partai-partai non-parlemen pendukung pemerintah, termasuk PS ini lebih awal menyatakan bahwa mereka akan mendukung koalisi besar itu. Selain PSI kan ada juga PBB, kemudian ada Perindo. Dan pada waktu itu Perindo ini Ketua Umum Perindo Haritanu Sudibyo langsung bertemu dengan Pak Prabowo di kediamannya di Kebayoran Baru Jakarta Selatan di Jalan Kertanegara. Begitu juga dengan PBB. PBB itu di bawah Ketua Umumnya Yusril Iza Mahendra juga langsung bertemu dengan Pak Prabowo dan menyatakan akan mendukung Pak Prabowo, dan pada waktu itu malah menawarkan Yusril Iza Mahendra sebagai wakil dari Pak Prabowo. Tapi yang aneh, meskipun sama-sama mendukung koalisi besar, PSI itu bukan bertemu dengan Pak Prabowo, tapi Haji Giring Ganesa Jumarjo dan Kris Natali itu malah bertemunya dengan Pak Erlangga Hartarto, Golkar. Sejak awal kelihatannya mereka bisa lebih punya komunikasi dengan Golkar. Jadi bukan dengan Pak Prabowo Subianto. Jadi artinya nanti kalau katakanlah misalnya Pak Prabowo itu nanti berpasangan dengan Erlangga Hartarto, mungkin ada pintu masuknya lewat Erlangga Hartarto. Tapi pertanyaannya bagaimana kalau kemudian pasangan dari Pak Prabowo itu bukan Erlangga Hartarto? Misalnya katakanlah Caimin, apakah mereka juga akan bergabung di situ? Itu sekarang saya kira yang menjadi dilema dari PSI. Ini benar-benar nasib PSI ini ya cukup mengenaskan, ya, menjadi partai yang paling pertama mendukung Ganjar Pranowo, sudah dideklarasikan Ganjar sebagai calon presidennya, tapi tiba-tiba tidak diakui, disebut pun namanya tidak oleh PDIP. Jadi dianggap tidak ada begitu saja oleh PDIP.